Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Maaf, saya mengganggu waktunya Bu Tia istirahat. Ini dalam program Guru Penggerak ini saya ada tugas untuk modul 3 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya ditugaskan untuk berdiskusi dengan Ibu tentang kasus yang akan saya sampaikan. Tadi kita sudah sepakat Ibu ya akan membahas untuk kasus yang keempat, dan barangkali Ibu lupa, saya akan bacakan dulu kasusnya ya Bu ya. Ya, baik. Ya. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul. Di depan pintu kelas 8, Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam kondisi seperti itu, apakah yang akan Ibu lakukan bila Ibu berada di posisi Pak Budiman? Seperti itu Bu mungkin kasusnya. Nah sekarang mungkin sesuai dengan yang ditugaskan itu, apa yang akan Ibu lakukan jika Ibu berada pada posisi Pak Budiman itu Bu? Ya. Baik ya, saya akan mencoba mengutarakan mungkin menurut pendapat saya bagaimana jika saya di posisi seperti itu. Yang pertama mungkin yang akan saya lihat adalah peserta didik saya. Ya. Yang pertama yang akan saya lihat adalah peserta didik saya. Mungkin setelah itu kita lihat itu di sana siswanya tadi yang bernama Abdul ya. Ya, Abdul. Ya, mungkin saya akan lebih mendekati dulu Abdul. Mendekati dulu Abdul dan merangkulnya dia dan supaya dia berani menghadapi ayahnya dulu. Karena kasihan kalau kita semakin mendekati ke bapaknya dulu, bapaknya nanti mungkin semakin emosi, anak juga akan semakin ketakutan. Jadi langkah yang pertama mungkin saya akan merangkul siswa dulu, mengajak Abdul bicara dan mengajak Abdul bersama-sama dengan kita untuk menghadapi bapaknya. Mungkin kalau jika ada anaknya, dan kita serahkan anaknya, kita rangkul anaknya dengan lemah lembut, kita ajak baik-baik sampai anaknya mau berani menghadapi bapaknya bersama kita dampingi. Baru setelah itu mungkin kita akan mengajak bicara orang tuanya dengan baik-baik juga, ataupun perlu juga. Saya yakin guru-guru yang lain juga pasti menyaksikan kejadian itu karena kejadian langka. Saya juga akan mengajak guru yang lain untuk menenangkan si bapaknya. Dan setelah itu mungkin kita bicarakan baik-baik bahwa anak ini pendidikan perlu, dan anak ini jangan dulu lah diajak untuk bekerja dulu, walaupun memang membutuhkan. Sebisa mungkin kita kasih pengertian kepada orang tua. Mungkin itu. Iya. Dan itu tadi itu yang ayahnya meminta Abdul karena harus ikut panen ikan di tambak itu gimana Bu? Ya, kita kalau kita sudah menenangkan situasi dulu, karena kita harus memikirkan dulu siswa-siswi yang lain juga harus kita pikirkan. Jadi tidak hanya memikirkan ayahnya Abdul saja. Nah, setelah kondisinya tenang baru kita bicarakan bahwa untuk memanen mau ikut bekerja dengan ayahnya itu, anak biarkanlah sekolah dulu, jadi jangan dulu bekerja. Kita kasih pengertian secara baik-baik bahasanya, walaupun dia secara emosi, dengan harapan mungkin kalau secara baik-baik, secara merendah kita mungkin bapaknya bisa mengerti. Seperti itu. Ya, mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan tentang jika posisi Ibu sebagai Pak Budiman dengan kasus ayahnya Abdul datang sekolah dengan membawa senjata seperti itu ya, senjata tajam seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Ibu untuk hari ini. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.